Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim Channel rahimakumullah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, sang muadzin Rasulullah. Sebagian orang hanya mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memiliki satu orang muadzin, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Padahal tidak hanya Bilal yang menjadi muadzin Rasulullah, ada nama lain, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Orang-orang Madinah mengenalnya dengan nama Abdullah, sedangkan orang-orang Irak menyebutnya Amr. Abdullah bin Ummi Maktum memiliki kedekatan nasab dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Abdullah bin Ummi Maktum memiliki kekurangan fisik berupa kebutaan. Ada sebuah kisah yang sebab turunnya surah Abasa. Suatu hari Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada pembesar Quraisy. Pada masa permulaan dakwah Islam di Mekah, Rasulullah sering mengadakan dialog dengan para pembesar Quraisy dengan harapan agar mereka mau menerima Islam. Suatu kali beliau bertatap muka dengan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisam atau lebih dikenal dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Walid bin Mughirah, ayah Khalid bin Walid. Sementara beliau berunding dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang dan berkata, "Ya Rasulullah, arsyidni. Ya Rasulullah, berikan petunjuk kepadaku." Abdullah bin Ummi Maktum, dia seorang yang buta. Dia tidak tahu kalau Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sibuk mendakwahi para pembesar-besar Quraisy. Lalu Rasul yang mulia tidak mempedulikan permintaan Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau agak acuh kepada perkataan Abdullah itu. Lalu beliau membelakangi Abdullah dan melanjutkan pembicaraan dengan pembesar Quraisy tersebut. Waktu Nabi berpaling, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Setelah Allah menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau Nabi pergi berjihad, yang jadi pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau waktu sholat tiba, maka Abdullah bin Ummi Maktum yang ditugaskan untuk mengumandangkan azan. Suatu kala Abdullah pernah mengikuti pengajian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah masjid. Dalam kajian tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kewajiban setiap muslim yang mendengarkan azan agar segera menunaikan sholat di masjid. Abdullah yang merupakan penyandang disabilitas itu pun mempertanyakan permasalahan yang dialaminya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah,
apakah saya juga diwajibkan meskipun tidak bisa melihat? Tanya Abdullah. Rasulullah pun menjawab, apakah engkau mendengar suara azan? Ya, saya mendengarnya, jawab Abdullah. Maka Rasul pun memerintahkannya agar tetap pergi ke masjid meskipun sambil merangkak. Sejak saat itu, Abdullah selalu rajin untuk bergegas ke masjid setelah mendengar suara azan, meskipun dengan kondisi fisik yang dialaminya. Namun suatu ketika saat Abdullah dalam perjalanan menuju masjid, ia tersandung batu hingga mengeluarkan darah. Akan tetapi, alih-alih kembali ke rumah, Abdullah malah justru tetap melangkahkan kakinya ke masjid. Keesokan harinya, Abdullah kembali berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat dengan luka di kakinya akibat tersandung. Menariknya, selama beberapa hari ada seseorang yang membantunya berjalan menuju masjid. Ia pun bertanya, siapakah pemuda yang menolongnya mengantar ke masjid? Wahai saudaraku, siapakah namamu? Aku ingin mengetahuinya agar bisa mendoakanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanya Abdullah. Apa untungnya bagimu mengetahui namaku dan aku tak mau engkau doakan, jawab pemuda tersebut. Sembari memegang tangan pemuda tersebut, Abdullah pun menyampaikan supaya pemuda itu tidak membantunya. Aku tak mau engkau menolongku lagi karena kau tak mau didoakan, ucap Abdullah. Akhirnya pemuda tersebut memperkenalkan diri. Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis. Abdullah langsung tersentak. Kalau memang iblis, mengapa engkau menolong dan mengantarku ke masjid? Bukannya engkau harus mencegahku ke sana? Tanya Abdullah. Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau tersandung batu? Lantaran engkau terjatuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosamu yang separuh. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi, sehingga terhapuslah dosa-dosamu seluruhnya. Maka sia-sialah kami setan menggodamu selama ini, jawab iblis tersebut. Dari kisah tersebut kita semua belajar kalau iblis akan selalu menggoda dan menyesatkan manusia, serta berusaha membelokkan orang-orang yang beriman ke arah yang sangat tidak disukai Sang Pencipta. Abdullah bin Ummi Maktum gugur di perang Qadisiyah. Walaupun cacat fisik tidak bisa melihat, Abdullah tetap semangat ikut berperang. Demikian kisah singkat Abdullah bin Ummi Maktum, sang muadzin Rasulullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.